Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan. Seperti biasa, kita nanti akan berjalan dari konsep dasar, tips dan trik, dan juga latihan soal. Maka yang pertama kita pelajari adalah konsep dasarnya dulu. Yang pertama yaitu adik-adik harus tahu apa saja jenis-jenis pecahan yang ada pada soal. Yang pertama ada namanya pecahan biasa, yaitu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 1/4. Pembilangnya 1, penyebutnya 4. Kemudian yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu gabungan dari bilangan bulat dan juga pecahan biasa. Maka pecahan biasanya nanti juga terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh 2, 3/4. 2 ini adalah bilangan bulat, 3/4 adalah pecahan biasa, maka ini menjadi pecahan campuran. Yang ketiga ada pecahan persen. Pecahan persen yaitu adalah pecahan yang cirinya terdapat lambang persen. Contoh 5%, maka bulatan yang ada di atas dan di bawah ini dibaca persen. Kemudian yang keempat ada pecahan desimal. Cirinya adalah terdapat tanda koma. Contohnya 1,5. Oke, sekarang kita lihat ringkasan dari tabel di bawah ini. Yang pertama pecahan biasa, contoh 1/4. Dibacanya 1/4. Keterangannya adalah terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan campuran, di sini contohnya 2, 3/4. Keterangannya gabungan dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Yang ketiga persen, contohnya di sini ada 5%. Keterangannya terdapat lambang persen. Yang keempat ada pecahan desimal. Contohnya 1,5. Terdapat tanda koma. Konsep dasar yang kedua yaitu mengubah pecahan ke pecahan biasa. Jadi adik-adik untuk mengurutkan pecahan nanti setidaknya kalian harus bisa mengubah berbagai pecahan ke bentuk yang lainnya. Pertama mengubah pecahan ke pecahan biasa. Yang pertama ada mengubah campuran ke pecahan biasa. Contohnya di sini tadi ada 2, 3/4. Caranya bagaimana? Untuk pembilang, yaitu bilangan bulat yang ada di sebelah kiri dikalikan dengan penyebut yang ada di bawah. Bilangan bulatnya 2, penyebutnya 4, maka kita kalikan 2 kali 4. Hasilnya 8. Selanjutnya ditambahkan dengan pembilang yang ada di atasnya, yaitu 3. Maka hasilnya adalah 11, kita tuliskan sebagai pembilang yang baru. Jadi, bilangan bulat dikali penyebut ditambah dengan pembilang. 2 dikali 4 ditambah 3. Hasilnya 11. Untuk penyebutnya masih sama, jadi tinggal kita salin saja di sini. Contoh lain, jika ada 3, 2/5, maka 3 kita kalikan dengan 5, 15, tambah 2, 17, taruh di atas ini. 3 dikali 5 ditambah 2. Selanjutnya untuk penyebutnya tetap. Yang kedua, persen ke biasa. Mengubah persen ke pecahan biasa. Persen itu diartikan sebagai per 100. Jadi jika ada 5% itu artinya 5/100. Contoh lain, 19%. Itu artinya 19/100. Jadi untuk mengubah persen ke biasa, kita hanya menyalin angka sebagai pembilang dan persen ini menjadi per 100. Selanjutnya kita mengubah desimal ke pecahan biasa. Yang pertama, desimal cirinya ada koma. Maka kita menuliskan semua angka yang ada di pecahan menjadi pembilang. Selanjutnya, untuk penyebutnya kita melihat. Kita hitung angka yang ada di sebelah kanan koma. Ini koma, sebelah kanan koma ada 1 angka. Jika ada 1 angka, maka itu per 10. Jika ada 2 angka di sebelah kanan koma, maka itu per 100.
Jika ada 3 angka di sebelah kanan koma, maka itu per 1000. Untuk pembilangnya tinggal kita salin angka yang ada pada pecahan desimal. Selanjutnya konsep dasar yang ketiga, yaitu kita akan mengubah pecahan ke dalam bentuk pecahan campuran. Dengan catatan, pecahan campuran itu hanya bisa terjadi jika pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Contoh, di sebelah kiri ini ada pecahan yang tidak bisa kita ubah ke pecahan campuran. 1/4 tidak bisa. Kenapa? Karena pembilangnya lebih kecil. 5% itu kan menjadi 5/100. Maka tidak bisa kita ubah karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Begitupun dengan 0,2 yang pecahan biasanya adalah 2/10. Ini juga tidak bisa kita ubah karena pembilangnya lebih kecil. Sekarang kita perhatikan yang di sebelah kanan. Pecahan-pecahan yang telah dituliskan di sini adalah pecahan yang bisa diubah ke pecahan campuran. Ada 5/4 karena pembilangnya lebih besar. 109%. Itu artinya kan 109/100, maka bisa diubah. 1,3 13/10, maka juga bisa. Caranya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat di sini di bawahnya. Untuk cara mengubah pecahan ke dalam bentuk campuran, yaitu pembilang dibagi penyebut. Misalnya ada 5/4, artinya 5 dibagi 4. Nanti hasil itu ada di sebelah kiri atau sebagai bilangan bulat, sisanya kita letakkan di atas dan penyebutnya tetap. Contoh, di sini ada 5/4, yang artinya 5 dibagi 4. Nah, ini di sini sudah ada porogapit. 5 dibagi 4 hanya hasilnya 1. 1 dikali 4 itu 4, kita kurangi ada sisa 1. Ingat polanya, hasil sisa penyebut. Maka hasil dituliskan menjadi 1 di sini. Sisa 1 itu di atas dan penyebutnya ini sama seperti pada soal awalnya 4 atau yang ini. Begitupun untuk pecahan yang lainnya. 109% diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 109/100. Maka 109 dibagi 100, hasilnya 1, sisanya 9, dan penyebut awalnya tadi adalah 100. Begitupun dengan desimal, ketika ingin kita ubah menjadi campuran, 1,3, 13/10. Artinya 13 dibagi 10. 13 dibagi 10 dapat 1, hasilnya 1. Sisanya 3 dan penyebutnya adalah 10. Kita masuk ke konsep dasar yang keempat, yaitu mengubah pecahan menjadi pecahan persen. Yang pertama perlu diperhatikan, persen itu artinya per 100. Artinya, untuk mengubah ke pecahan persen, maka penyebutnya harus diubah menjadi per 100. Contoh, di sini ada 1/4. Kita harus mengubah penyebutnya menjadi 100. Maka 4 dikali berapa supaya menjadi 100? Dikali 25. Maka, begitupun dengan pembilangnya harus sama-sama dikali dengan 25. Menghasilkan 25/100. Yang artinya 25%. Contoh lain, di sini ada 1/2. Penyebut yang 2 ini harus kita ubah menjadi 100. Maka dikalikan dengan berapa? Dikali dengan 50. Pembilang dan penyebutnya harus sama-sama dikali 50.
maka menghasilkan 50%. Karena 50 per 100. 2 per 10. Maka kita kali berapa supaya 100 kali 10 kali 10? Jadi 20 per 100 sama dengan 20%. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah pecahan campuran menjadi persen, maka yang pertama kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Seperti di cara-cara sebelumnya. 1 dikali 4 itu 4 tambah 2, 6. Berarti 6 per 4. Selanjutnya, penyebut 4 ini harus kita jadikan 100. Maka dikali dengan berapa? Dikali 25 dikali 25. 150 per 100, yaitu 150%. Yang ketiga, yaitu pecahan desimal ke persen. Sama, harus kita ubah dulu ke pecahan biasa. 1,5 itu 15 per 10. Selanjutnya 10 itu supaya 100 dikali dengan berapa? Oh, kita kalikan dengan 10. Maka yang pembilang menjadi 150, penyebutnya 100, artinya 150%. Konsep dasar yang kelima yaitu mengubah pecahan ke pecahan desimal. Untuk mengubah ke desimal, penyebutnya harus kita jadikan dulu menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Misalnya di sini kita mau mengubah biasa ke desimal. Maka yang awalnya 1 per 4, karena 4 tidak bisa kita jadikan 10, maka kita jadikan 100 dengan cara dikali 25 dikali 25. Maka menjadi 25 per 100. Kita tuliskan 25 ini, 25. Kemudian karena ada 2 nolnya, maka 2 angka dari belakang kita kasih koma, menjadi 0,25. Cara yang kedua, ini untuk mengubah campuran ke desimal sama. Kita ubah ke biasa dulu. 1 kali 55 tambah 2, 7. 7 per 5. Kita kali 2 kali 2, jadi 14 per 10. Kita tuliskan angka 14 ini. Terus kita lihat nolnya ada 1. Maka dari sebelah kanan 1 angka, kemudian kita kasih tanda koma. Yang ketiga, jika kita ingin mengubah persen ke desimal, kita jadikan dulu pecahan biasa. 15%, artinya 15 per 100. Kita tuliskan pembilangnya, kita hitung nolnya, maka 2 angka dari kanan kita kasih tanda koma. Karena di sini kosong, maka kita kasih angka 0. 0,15. Apakah ada cara lain untuk mengubah pecahan ke desimal? Ada. Seperti di sebelah kanan ini yang sudah dituliskan. Pecahan desimal juga bisa dicari dengan cara pembilangnya dibagi dengan penyebut. Misal, 1 per 4 itu artinya 1 dibagi 4. Kita tuliskan di sini 1 bagi 4, karena tidak bisa maka kita tuliskan 0. 0 kali 4 itu 0. Kemudian kita kurangi itu 1. Kita pinjami angka 0, atas kita kasih tanda koma. 10 dibagi 4 menghasilkan 2. 2 kali 4 8. Kemudian kita kurangi 10 kurangi 8 itu 2. Kita pinjami lagi 0. 20 dibagi 4 itu 5. 5 kali 4 itu 20. Maka hasilnya 1 per 4 itu desimalnya 0,25. Sama dengan cara yang di sebelah kiri. Jadi mau cara sebelah kiri maupun sebelah kanan bisa digunakan. Lanjut, kita ke tips dan trik untuk mengerjakan soal tentang mengurutkan pecahan. Yang pertama, pasti selalu dituliskan baca soal dengan teliti. Apakah nanti diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil ataukah dari yang terbesar? Atau hanya diminta untuk membandingkan pecahan?
Kemudian yang kedua, lihat pecahan yang ada di soal. Kira-kira nanti itu lebih mudah untuk diubah ke pecahan persen ataukah diubah ke pecahan desimal atau bentuk yang lainnya. Nanti cara yang ketiga untuk mengurutkan dan membandingkan adalah mengubah pecahan yang berbeda-beda bentuknya menjadi bentuk pecahan yang sama. Boleh nanti ke desimal semua boleh. Ke pecahan biasa semua juga boleh. Persen juga boleh atau campuran juga diperbolehkan. Selanjutnya, contoh soal jika nanti cara mengerjakannya diubah ke pecahan persen semua. Contoh di sini ada papan pecahan dengan nama pemegang papan masing-masing. Ada Sena, Maida, Rio, Cika, dan Neo. Nah, kalian perhatikan pecahan-pecahan di sini. Desi ingin mengurutkan dari yang terkecil. Nah, harus ditandai supaya tidak lupa. Dari yang terkecil, maka barisannya dari siapa? Pertama, kita tuliskan dulu. Oh, Sena itu tadi 235%. Maida 211/50. Jika kita ingin mengubah ke persen semua, maka yang sudah persen oke, kita tandai di sini. Adalah 235%. Selanjutnya Maida. Maida itu kan pecahan campuran. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. 2 kali 50 itu 100, 100 ditambah 11, 111 per 50. Ingat kalau kita mau ke persen artinya per 100. Maka penyebutnya dikali berapa supaya 100? Dikali 2. Maka sama-sama dikali 2. Hasilnya 222 per 100 atau sama dengan 222%. Kemudian Rio. Rio adalah pecahan desimal yaitu 2,45. Yang pecahan biasanya adalah 245 per 100 karena ada dua angka di sebelah kanan koma. Maka tinggal kita ubah ke pecahan persen 245%. Selanjutnya Cika. Cika di sini adalah pecahan biasa. 63 per 25. Nah, sama-sama kita kalikan berapa supaya penyebutnya itu menjadi 100. Maka dikali 4. Pembilangnya menjadi 252, penyebutnya menjadi 100. Di sini sama dengan 252%. Selanjutnya Neo. Neo itu pecahan campuran 21/4. Maka kita ubah ke pecahan biasa dulu. Oh, di sini 2 kali 4 8 tambah 1 9. 9 per 4 karena penyebutnya sama. Kemudian penyebut ini kita jadikan ke 100, maka dikali 25. Atas bawah kita kali 25. Hasilnya 225 per 100 atau 225%. Nah, karena bentuknya sudah sama semua ke dalam bentuk persen, baru kita urutkan. Kita lihat, karena tadi diminta dari yang terkecil, siapa yang paling kecil? Kita bisa intip dari pilihan ganda jika bentuknya pilihan ganda. Oh, antara Cika dan Maida. Kita lihat Cika. Cika itu 252. Maida itu 222. Maka Maida dengan Cika itu lebih kecil Maida. Maka yang awalannya Cika itu kita eliminasi. Kita coret. Antara C dengan D. Oh, sudah sama-sama Neo. Selanjutnya, Sena atau Rio. Kita lihat Sena. Kita lihat Rio. Sena 235, Rio 245. Maka lebih dulu Sena. Yang jawabannya C. Bagaimana cara kita memutuskan apakah ini dijadikan persen semua atau dijadikan ke desimal semua? Caranya, kalian bisa lihat ke penyebutnya.
Jika penyebutnya itu nanti bisa dijadikan per 100, nah maka kalian bisa menggunakan persen. 50 kali 2, 100. Ini sudah per 100. 25 kali 4, 100. 4 kali 25, 100. Nah, ini tipsnya untuk bisa tahu apakah ini sebaiknya menggunakan persen atau menggunakan bentuk yang lainnya. Adapun kalau misalnya kalian perhatikan di sini. Di sini penyebutnya 3. Di sini 8. 3 ini tidak bisa jika nanti dijadikan per 10, per 100, atau per 1000. Maka kita tipsnya, kalau penyebutnya itu tidak bisa kita bawa ke persen, maka nanti kita ubah ke pecahan desimal. Selanjutnya, contoh soal jika kita menggunakan cara mengubah pecahan ke bentuk desimal semua. Bagaimana kita memutuskan ke desimal ataukah ke persen? Kita bisa lihat penyebutnya. Jika penyebutnya itu bisa kita ubah menjadi per 10, karena misalnya dikali 2 jadi 10, karena dikali 4 jadi 100, maka bisa jadi lebih mudah ke pecahan persen. Tapi jika per 8, per 3, nah di sini kakak sarankan untuk diubah ke cara yang kita ubah ke desimal. Oke, ingat, untuk mengubah ke desimal itu artinya pembilang dibagi penyebut. Maka di sini Andi 21 per 8 artinya 21 dibagi 8. 21 dibagi 8 setelah diprogapit, nah ketemulah di sini 2,625. Biasakan 3 angka setelah koma kita tuliskan. Selanjutnya Budi. Budi di sini adalah 13 per 5, yang artinya 13 dibagi 5. Nah, 13 dibagi 5 di sini hasilnya 2,6. Nah, karena kita mau ambil 3 angka setelah koma, kita tuliskan 0 sebanyak 2 kali supaya nanti memudahkan untuk membandingkan. Selanjutnya Chandra. Chandra sudah dalam bentuk pecahan desimal. Maka kita tuliskan ulang saja di sini. 2,67. Karena kita mau ambil 3 angka setelah koma, maka kita pinjami angka 0. Selanjutnya Dirga. Dirga itu 266%, yang artinya 266 per 100. Nah, maka kita tuliskan 266, 2 angka setelah dari belakang itu kita kasih tanda koma. Selanjutnya kita kasih bayangan 0 supaya nanti ada 3 angka setelah koma. Selanjutnya Edi. Edi ini pecahan campuran. 2 per 3 berarti 2 kali 3 6 tambah 2 8. Itu 8 per 3. Artinya 8 dibagi 3. Nah, hasilnya 2,666. Nah, selanjutnya kita lihat. Diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar. Maka yang paling besar kalau kita intip pilihan gandanya antara Chandra dengan Budi. Chandra itu 2,670, Budi 2,600. Kan lebih besar Chandra, maka Budi kita eliminasi. Tersisa A, B dengan C. Ada Edi Dirga, kita lihat. Edi, mana Edi? 2,666, Dirga itu 2,660. Maka lebih besar Edi. Nah, Dirga kita eliminasi. Oke, sudah sama Dirga dengan Dirga. Sekarang antara Andi dengan Budi, siapa yang lebih besar? Andi dengan Budi. Lebih besar Andi. 2,625. Maka jawabannya yang A. Kita latihan soal. Yang soal pertama, ini kepotong. Ini soal tryout Provinsi DIY sesi 1. Data kelahiran di Puskesmas Bugar pada 2 Februari 2026 sebagai berikut. Ibu Soraya, begini, Susna, Lucy, dan seterusnya. Data tersebut diurutkan dari berat bayi teringan. Berdasarkan data tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, berarti kita akan mengurutkan dari yang teringan. Di sini kita
akan ubah ke pecahan desimal. Maka Ibu Soraya sudah 2,8. Ibu Husna itu 3, 3/10 itu adalah 0,3. Maka kita bisa tuliskan 3/10. Kalau kita menggunakan cara yang lain, 3 itu kan 3,0. Nah, kemudian 3/10 itu kan 0,3. Maka kita jumlahkan menjadi 3,3. 3,3. Selanjutnya 13/4. 13/4 itu 13 kita bagi 4. 3, 12, 10, 2, 8, 20 itu 5. 5 kali 4, 20. Berarti 3,25. 3,25. Nah, karena ada 2 angka sebelah kanan koma, berarti kita pinjemi juga. Nah, maka yang teringan itu adalah Ibu Soraya, Ibu Lucy, dan Ibu Husna. Kita tulis dulu Soraya, Lucy, Husna. Oke. Paling ringan itu Lucy. Berarti salah. Karena paling ringan adalah Soraya. Ibu Husna itu yang paling berat dibandingkan yang lainnya. Ya, betul, paling berat Ibu Husna. Karena dia 3,30. Apakah benar urutan bayi dari yang teringan itu milik Soraya, Ibu Lucy, dan Husna? Soraya, Lucy, Husna, betul. Maka jawabannya salah, benar, benar. Selanjutnya soal UPT Yehuya Barat. Pada saat pembelajaran pecahan, Bu Aminah membuat kartu yang bertuliskan bilang yang berbeda di setiap kartu tersebut. Ahmad, Badu, Jerry, Dandi, dan Emi adalah siswa-siswi Bu Aminah yang mengambil kartu pertama kali. Kartu yang mereka peroleh seperti pada gambar. Oke, Bu Aminah memberi kesempatan pada siswa-siswi mengambil kartu pertama untuk berdiskusi bersama. Urutan bilangan terkecil. Nah, di sini akan kita jadikan ke desimal. 25/8. Berarti kita cek Ahmad dulu. Ahmad itu berarti 25/8 itu 2, nah 5 bagi 8 itu berapa? 0,50 bagi 8, 6, 48, 20, 2, 16, 40. Oh, berarti 2,625. Oke, selanjutnya kita lihat punya Badu. Badu itu 2,64%. Perceraian per 100, berarti 2 angka nanti kita kasih koma. 2,64. Cherry itu 2,5 bagi 7. 5 bagi 7. 0,749. 10 itu 1, 7, 30 itu 4, 28. Berarti 2,714. Nah, nanti kita pinjemi 0 di sini. Kemudian Dandi itu sudah 2,647. Emi itu 14/5, berarti 14 dibagi 5. 14 dibagi 5 itu 2, 10, 48. 2,8 kita pinjemin 0. Oke. Selanjutnya dari yang terkecil. Terkecil itu berarti yang 26. 2,620. Ahmad, berarti paling kecil Ahmad. Yang kedua 64. Badu.
Nah, kalau di abjad sudah ada ya, yang Ahmad disusul dengan Badu, berarti yang C. Tapi kita buktikan dulu Badu. Selanjutnya yang ketiga adalah Dandi, Cherry, ya betul sih. Oke, kita masuk ke latihan soal TPM 2 pleret. Urutkan bintang, gambar bintang berikut dari nilai terkecil ke terbesar. Hijau itu 1/4. Kalau misalnya kita sudah menghafal pecahan, kita akan tahu kalau ini 0,25. Coba kita buktikan. Tidak bisa dibagi, maka 0. 10 bagi 4 itu 2, 2 kali 4 8, 20 bagi 4 itu 5. Ya, 0,25. Biru itu 2/3. Maka 2 dibagi 3 itu 0. 0, karena nggak bisa, ini berarti kita kasih 0. 20 bagi 3 itu 6. 18. 20 bagi 3, 6. 18 dan seterusnya akan seperti itu terus. Maka di sini 0,666. Terus kuning itu 3/5. Berarti 3 dibagi 5. 3 dibagi 5 itu 0, 30 bagi 5 itu 6. 6 kali 5 30. Maka 0,6. Biru merah itu 4/8. 4/8 kalau kita sederhanakan itu kan menjadi bagi 4 ya, 1/2. 1/2 itu sama dengan 0,5. Nah, kita cek dulu. Kalau misalnya 4 bagi 8 bagaimana? Ya udah kita buktikan, nggak apa-apa. 0, maka sini pinjamin 0. 40 bagi 8 itu 5. Nah, 5 kali 8 40. Maka 0,5. 4/8 itu 0,5. Nah, kita pinjami angka 0 supaya nanti gampang untuk membandingkan. Dari yang terkecil berarti yang 0,250 karena hijau yang pertama. Selanjutnya 0,500 itu merah. Itu hijau kemudian merah. Oh, coba kita buktikan lagi. Kemudian kuning dan biru. Sip. Maka jawabannya yang D. Lanjut, soal TPM 1 Bantul. Bu Ika memiliki usaha membuat berbagai macam kue. Minggu ini, Bu Ika mendapat beberapa pesanan kue. Bu Ika mengecek dan mencatat persediaan bahan yang dimiliki. Berikut adalah bahan yang dimiliki Bu Ika. Urutan dari yang paling sedikit. Nah, berarti kita jadikan bentuk pecahannya sama. Di sini akan kita buat kepecahan desimal. 2/4. 2 kita tuliskan 2, 1/4 itu adalah 0,25. Berarti kan sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 2,0 ditambah 0,25. Berarti 2,25. Sudah 2,2. 11/4 artinya 11 dibagi 4. 2, 8, 9, 10, 11, 3 pinjam 0 kasih koma. 30 bagi 4 7. 7 kali 4 28. Kita kurangi 2 pinjami 0 5. Maka 2,75. Kemudian 2 7/10. Ini sama seperti tadi. 2-nya kita tuliskan menjadi 2, 7/10 itu kan tadi 2,0 ya. 7/10 itu kan kalau pecahan desimalnya 0,7. Maka kita tambahkan begini. Jadi 2,7. 12/5. 12 dibagi 5. Nah, ini kan
paling banyak adalah 2 digit setelah koma, maka kita pinjemi angka 0. Nah, sudah ketemu. Dari yang terkecil, yang paling sedikit, kita cek paling kecil itu berarti tipenya sudah sama semua. Terus 2, yang 20 berarti tepung terigu. Oke, pertama tepung terigu. Semua udah sama tepung terigu di pilihan gandanya. Setelah 20 berarti 25. 25 itu mentega. Mentega. Yang bukan mentega kita coret. Nah, selanjutnya yang ketiga itu gula pasir. Gula pasir. Oh, ini berarti mentega gula pasir. Soal TPM 1 Yogyakarta. Di sini diminta untuk mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Caranya kita ambil salah satu dari ABC-an saja. 1/2/5 itu kan artinya 1/2/5 itu 1, nah 2/5 ini boleh 2 dibagi 5 boleh. 0, kita kasih 0. 4 berarti 4. Terus 95% itu kan 95/100. Karena per 100 itu nolnya 2. Nah, berarti 0,95. 0,63. 25/40. 25/40 itu bisa kita sederhanakan. Misalnya kita bagi 5. Itu 5 bagi 5 itu 8. 5 bagi 8. 5 bagi 8 itu 0, nah ini kita jadikan ke per 100 dulu, kali 2 kali 2 berarti 50/100, berarti 0,50. Nah, selanjutnya setelah koma kan ini kebanyakan 3 digit, maka kita tambahkan 0, tambahkan 0, tambahkan 0, tambahkan 0. Diurutkan dari yang terbesar. Terbesarnya berarti yang depannya 1. 1/2/5. Ini yang pertama. Maka yang depannya bukan 1/2/5 kita eliminasi. Selanjutnya 95% udah sama, 0,63 sudah sama. Tinggal kita lihat yang 25/40 dan 25/50 lebih besar siapa? Lebih besar yang 25/40. Jadi jawabannya adalah yang A. Latihan soal yang ke-6. Soal TPM 1 dari Kulon Progo. 3 murid kelas 6 memiliki botol minum dengan kapasitas yang sama. Mereka mengisi botol tersebut dengan air minum. Volume air dalam botol sebagai berikut. Punya Raffi 3/4. Salma 0,6, Lia 1/4. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait ilustrasi tersebut. Volume air dalam botol Salma itu yang paling sedikit. Nah, berarti kita samakan dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan. Bebas ke mana saja, tapi coba kita ke desimal. 3/4 berarti 3 dibagi 4, 0, ini kasih 0. 7 kali 4, 28. 2 pinjami 0, 5. Oh, berarti 3/4 itu 0,75. 0,6 sudah desimal. 1/4. 1,1/4 itu adalah 0,25. Maka kita cek, ini kasih 0,
Oke, dari yang paling sedikit itu berarti yang depannya 0,6 punya Salma paling sedikit. Benar. Apakah Raffi paling banyak? Tidak, karena paling banyak miliknya Lia. Ada satu di sini depannya. Maka Raffi itu tidak paling banyak. Maka salah. Urutan dari yang paling sedikit. Paling sedikit itu kan tadi punya Salma. Disusul milik Raffi. Dan juga Lia. Maka benar. Jawabannya benar, salah, benar. Setengah 0,5 sepertiga 0,33 seperempat 0,25 seperlima 0,2. Oke, nah jika kalian sudah menghafal beberapa bentuk pecahan biasa ke desimal, itu akan memudahkan dalam mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal. Contoh, ada pecahan campuran 1/4. Maka 1 ini adalah 1, seperempat itu kan 0,25. Maka kita tuliskan 25. 3 1/2 berarti 3, setengah 1/2 itu 0,5 berarti komanya 0,5. Ada lagi 5 1/5 berarti 5-nya itu bilangan bulat, 1/5 itu kan 0,2 maka tulisnya 0,2.